Yana dan satu Nona Yohana. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup, lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Kasih setiamu
nama Tuhan, bahwa lidahku bawa lidah. Tanganku demi Tuhan. Sekali lagi, kemurahan-Mu, amin. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu, lebih dari hidup, lebih dari hidup, bawa lidahku, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat hidup bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan
yang indah kami masih bisa bersekutu bersama-sama sekalipun secara virtual. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi Bu Maya hingga sampai di Kupang tidak kekurangan satu apapun. Kami sungguh bersyukur Bapa. Dan malam ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan juga akan bersama-sama berdoa. Kami percaya Bapa sesuai dengan firman-Mu. Kami lebih dari 3 orang Tuhan dan kami sepakat, kami sehati. Kami berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup kami, menguatkan kami, menjadikan kami manusia yang lebih ilahi dari hari ke hari. Dan lebih daripada itu kami akan percaya doa kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan Bu Maya. Ya, baik, puji nama Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih Tuhan, kita bisa berjumpa kembali malam hari ini dalam Komsel Gathering. Tema kita bulan ini yaitu tentang membangun, build, yang menjadi ayat referensi untuk kita renungkan malam hari ini, yaitu terambil dari 1 Korintus 3 ayat 10. Demikian bunyinya, kita buka firman Tuhan, 1 Korintus 3 ayat 10. Dalam terjemahan baru, bunyinya demikian, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain yang telah membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikannya bagaimana ia membangun di atasnya. Di situ kita perhatikan kata membangun, itu sesuai dengan tema di gereja GBI Roh. Kita baca lagi kalau terjemahan FAYH atau firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan, karena kebaikannya Allah telah mengajar saya menjadi seorang ahli bangunan. Saya yang meletakkan dasar dan Apolos membangun di atasnya. Saya yang meletakkan dasar dan Apolos yang membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang yang membangun di dasar itu haruslah berhati-hati. Sebab tidak seorang pun yang meletakkan dasar yang lain dari yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Itu terjemahan firman Allah yang hidup. Kata build, yaitu membangun. Bu Maya hilang. Ada bisa. Ya. Minta maaf, jaringannya naik turun. Kata build, saya ulangi. Kata build, yaitu membangun. Yang pertama membangun. Yang kedua mengembangkan. Yang berikutnya ada kata mendasarkan dan juga membentuk. Dalam arti sederhana, kata build artinya berkembang secara sistematis lewat proses tertentu menuju tujuan yang ditetapkan.
arti sederhana dari kata build. Kita tahu kita berbicara tentang bangunan. Tidak terlepas dari pikiran kita pada seorang ahli bangunan yang hendak mendirikan rumah. Saat dia hendak mendirikan rumah, yang pertama kali dikerjakan adalah membangun fondasi, Bapak Ibu. Di dalam halo, 10. Paulus menggambarkan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya dasar kehidupan rohani orang percaya. Dan tidak ada dasar lain untuk membangun kehidupan rohani yang sesuai dengan rancangan Allah Bapa, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Itu kata Paulus. Sebagaimana bangunan tidak dapat berdiri tegak dan kokoh tanpa melekat pada fondasinya, kita pun sebagai bangunan Kristus perlu melekat erat pada Tuhan Yesus sebagai dasar atau fondasi bangunan kehidupan orang percaya, bangunan kehidupan rohani orang percaya. Kita tahu, dikasih Tuhan, jemaat di Korintus mendapat teguran keras dari Paulus karena mereka tidak lagi hidup dalam kasih seperti pada mulanya, tetapi mereka saling bertentangan satu sama lain. Itu sebabnya Paulus sangat menegur mereka. Mereka mementingkan diri sendiri, saling bertentangan satu sama lain. Bahkan membentuk kelompok-kelompok tertentu. Juga muncul golongan-golongan tertentu. Itu kita bisa belajar dari 1 Korintus pasal yang pertama. Itu dengan jelas seperti demikian. Kondisi jemaat di Korintus pada waktu itu, sehingga Paulus menasihatkan mereka untuk kembali kepada kasih dasar yang telah dia bangun, yaitu kasih Kristus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hal ini menunjukkan kehidupan rohani yang dibangun oleh jemaat di Korintus tidak lagi dibangun atas dasar kasih Kristus yang mempersatukan. Seperti jemaat mula-mula, tetapi kehidupan rohani jemaat ini telah dibangun pada apa yang mereka miliki saat itu. Sehingga yang ada hanyalah perselisihan dan perpecahan belaka di antara jemaat. Masing-masing menonjolkan dirinya sendiri, maka pada akhirnya jemaat ini menjadi batu sandungan ialah halo, karena mereka telah bergeser daripada fondasi, daripada dasar ajaran yang telah diajarkan Paulus. Maka demikian keadaan mereka saat itu. Mereka masing-masing mengasihi diri sendiri, golongan atau kelompok-kelompok tertentu.
Maya? Halo, masih ada? Hilang datang suaranya. Jaringan Iya, ya, mungkin matikan iya. aja kamera, nggak apa-apa Bu Maya, supaya jelas. Iya, iya. Kasihan. Iya, iya. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita memperhatikan bangunan kehidupan rohani kita saat ini. Apakah masih dibangun atas dasar kasih Kristus seperti yang diajarkan Paulus? Atau pada apa yang sementara kita miliki? Kita melihat kembali apa yang terjadi dalam kehidupan berjemaat di Korintus. Kita tahu semua yang ada pada kita bersifat sementara atau fana. Suatu saat akan hilang. Bahkan tiba-tiba dia bersabda, dia pergi tanpa kasih matiin. Sudah, kasih mati wifi-nya. Oleh karena itu, bangunlah kehidupan rohani kita pada apa yang kekal. Belum masuk. Sudah Bu Maya, sudah terdengar. Keluar ya. Aduh, minta maaf. Jaringan. Jadi, iya, jaringan sangat rusak sekali. Jadi, bangunlah kehidupan rohani kita pada apa yang kekal, di mana ngengat tidak akan memakannya, dan iblis pun tidak dapat mencurinya. Seperti dalam Kolose 2, ayat 6-7. Kolose 2, ayat 6-7, coba kita lihat di situ. Alkitab berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di sini Alkitab mencatat bahwa hidup kita perlu dibangun di dalam kasih Kristus. Sehingga walaupun pencobaan datang, walaupun daya tarik dunia datang, membuat kita terlena, tetapi hati kita, kasih kita kepada Kristus tidak akan pernah berubah. Kalau dasar kehidupan rohani kita dibangun di atas dasar Kristus, maka kita akan menjadi kokoh. Tidak akan terpengaruh oleh keadaan. Walaupun semuanya berubah. Karena kita punya dasar yang kuat. Karena kita memiliki kasih Kristus. Kasih itu membuat kita kuat. Kasih itu mampu membuat kita melihat sesuatu yang tidak terlihat dengan mata kita. Tetapi kita bisa melihat dengan iman. Sehingga membuat kasih kita, pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 1-8. Ayat itu sering kita baca, bahkan menghafalnya. Yaitu tentang pokok anggur. Di situ, Tuhan Yesus sendiri memberikan perumpamaan tentang pohon dan ranting. Yohanes 15 ayat 1-8 itu Tuhan Yesus sendiri memberikan perumpamaan tentang pohon dan ranting. Yaitu menggambarkan kehidupan rohani yang berbuah, yang terpancar dari kehidupan orang percaya
karena hidup rohaninya diletakkan pada fondasi yang benar. Oleh sebab itu, maka sangat-sangat diperhatikan oleh kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bangunan yang kita bangun sampai dengan saat ini, yaitu bangun atas dasar fondasi yang benar. Ketika orang percaya tinggal di dalam Kristus, baru dapat berbuah, dikatakan dalam Yohanes 15 itu. Ketika orang percaya tinggal di dalam Kristus, baru dapat berbuah, dan dikatakan buahnya lebat. Sebagai pokok anggur, Yesus akan memampukan kita ranting-rantingnya menghasilkan buah. Sekali lagi, sebagai pokok anggur, yaitu Yesus Kristus sebagai pokok anggur, ketika kita tinggal di dalamnya, kita menaruh kepercayaan kita kepada Kristus, menaruh seluruh kehidupan kita kepada Kristus, maka Dia akan memampukan kita menghasilkan buah. Jadi, orang percaya yang tinggal di dalam Yesus adalah ibarat ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur. Sekali lagi, orang percaya yang tinggal di dalam Yesus ibarat ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur yang mendapat sari-sari makanan dan pertumbuhan dari sang pokok, yaitu Yesus Kristus. Artinya, Yesus Kristus bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan orang yang bergantung kepada Tuhan. Tinggal bukan hanya mengaku percaya Yesus pada kurun waktu tertentu, tetapi tinggal artinya terus-menerus hidup dalam hubungan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan selalu rindu bersekutu dengan Tuhan, yaitu lewat firman Tuhan dan doa. Sehingga ia memiliki selera rohani untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Dengan persekutuan erat dengan Tuhan, kekasih Tuhan, Tuhan juga bebas menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Bahkan Dia juga mendorong kita untuk mengembangkan aspek-aspek rohani untuk memunculkan buah-buah kehidupan rohani yang baik, karakter yang baik, maupun buah pelayanan atau kesaksian kita. Kita tahu di luar Tuhan, oleh karena itu, lewat perenungan malam hari ini, contoh daripada jemaat di Korintus ini, kita mau belajar membangun kehidupan rohani kita atas dasar fondasi yang benar. Bukan pada apa yang kita miliki atau apa yang kita lihat. Karena semuanya itu mengakibatkan kita jauh dari kasih karunia. Kita tidak menikmati kedamaian, tetapi perseteruan satu dengan yang lain. Oleh karena itu malam hari ini, saya ajak kita semua untuk kembali memeriksa fondasi rohani, kehidupan rohani kita masing-masing. Apakah kita masih benar-benar fondasi kita ada fondasi yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan? Bila itu terjadi seperti yang di jemaat Korintus tadi, maka itu menjadi suatu perenungan bagi kita untuk kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan yang sungguh-sungguh, tinggal di dalam firman-Nya, sebab itu yang dikenan oleh Tuhan. Karena orang yang tinggal di dalam
memampukan dia untuk mengeluarkan buah-buah kehidupan. Tuhan memampukan kita mengeluarkan kesaksian-kesaksian hidup yang benar. Biarlah lewat perenungan malam hari ini, kita kembali membangun kehidupan rohani kita dengan benar. Jangan pada apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat itu terbatas, tetapi kita menaruh kehidupan kita kepada kasih Kristus yang telah merelakan segalanya buat kita. Puji nama Tuhan, itu saja yang dapat saya bagikan buat kita malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada Ibu Nuni. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Maya. Pak Yunus, shalom. Tadi kita agak sedikit panik cari Pak Yunus kemana ini. Maaf, Ada pertemuan profetik hari ini, jadi baru selesai. Oh, iya. Enggak apa-apa. Saya pikir setengah 8 selesai, ternyata belum. Masih ada yang mesti dibahas. Oh, aman, Sa. Saya sapa dulu Bu April. Bu April dari Jayapura. Masih di Jayapura, Bu April. Shalom, Bu April. Shalom Bu. Shalom. Aduh, Masih di Jayapura. Senang ini bisa gabung. Lancar ya di sana sinyal? Puji Tuhan lancar Bu, lancar. Iya. Cuma ini nanti saya minta izin, mungkin saya nggak bisa ikut sampai selesai karena saya akan. Habis ini doa selesai sudah kita. Cuma 1 jam. Gitu. Iya. Oke, senang nanti Iya. juga gabung lagi ya Bu April ya. Ya, kalau pas waktunya bisa ya saya gabung karena ini kebetulan saya masih ada kuliah malam Bu. Jadi kalau enggak kuliah baru saya bisa gabung ya. Ya, aman, thank you. Oke, Iya. saya serahkan ke Pak Yunus. Mari Pak Yunus pimpin kita sebelum kita masuk dalam doa. Oke, pokok-pokok doanya Ibu yang bagi kok. Pokok doa nanti Nona Nita yang atur sudah. Oke. Baik, sudah. Baik, kita mengucap syukur kepada Tuhan malam ini. Terus kita menyembah Dia. Tuhan mau untuk kita lebih dalam bersama Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari panggil Dia Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggi
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat suara buku memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Kami angkat hati, kami angkat suara meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Engkaulah Allah yang kami puja, Allah yang kami sembah. Segala hormat, pujian, pengagungan hanya bagi-Mu malam ini. Bersatu hati kami angkat tangan, bersatu hati kami meninggikan nama-Mu, karena Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau kudus. Tiada Allah yang sama seperti-Mu, Yesus. Hati kami haus dan rindu padamu malam ini. Jiwa kami menanti-nantikan Engkau Allah penyelamat kami. Oh, ya Rama Lama Sandara Lama Rama ya Rama Sandara Lama ya Rama ya Rama ya Rama Lama para Patangara Lama Sandara Lama ya Rama ya Rama. Mari saudara yang bisa berbahasa roh dari Samaria, bangkitkan roh kita memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Dia, Yesus. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang dapat melakukan perkara-perkara ajaib bagi kami. Ya Rabba Tagara Labara 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 Lama ya Rama ya Ramo ya Liliana Lama Sandara Labara 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 Lamo Ketara Laba Baba 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 Bataka ya Lama Sandara Labara Labara Lamo
Angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah Kau, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami rasakan kehadiran-Mu di tempat kami berada masing-masing. Kami merasakan lawatan dan jamahan-Mu. Kami merasakan Roh Kudus jamah setiap kami. Curahkan hujan kemuliaan-Mu atas setiap kami. Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu melawat, Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami malam ini. Ini kerinduan hati kami. Ini kerinduan hati kami.
Oh, tiada lain, hanya Kau Yesus yang kami sembah. Tiada Tuhan lain, hanya Kau Allah yang penuh kuasa yang kami andalkan hidup ini. Irabatakara lama syara rapatakara lama shikare bebere betakara lama shik. Orabatakaya takara lama sandara lama babababababatakara lama. Yerebera bababababatakara mo. Bapa pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari katakan, Bapa, pegang tangan kami. Bapa, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi, Bapa pegang tangan, Bapa pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku. Mari katakan dengan iman saudara, Bapa pegang tangan kami. Bapa pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh, dengan dahsyat katakan, Bapa pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku. Dia alasan kita hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Roh Kudus, Engkau alasan kami hidup, Engkau alasan kami melayani-Mu, Engkau alasan satu-satunya kami ada malam ini untuk menyembah-Mu. Engkau alasan bagi kami dan keluarga kami masih tetap setia melayani-Mu, duduk di kaki-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Betapa Engkau Allah yang setia bagi kami. Tak pernah Kau lepaskan tangan-Mu yang menggenggam kami, umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami
perlukan Engkau setiap waktu. Kami perlukan Engkau di setiap musim hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini yang bisa kami katakan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang paling hebat, paling dahsyat, paling luar biasa dalam kami. Dan Engkau alasan untuk kami hidup hari ini. Engkau alasan kami dapat berbuat, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Sebab tidak ada kekuatan lain yang bisa menolong kami selain Engkau Tuhan. Tapi itu malam ini terus Engkau ada dengan tiap-tiap kami di tempat kami menyembah-Mu. Urapan dan kuasa-Mu mengalir, mencengkeram hati kami, dan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Saya kembalikan ke Saudara Nita. Haleluya. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Saya sudah bagikan di chat. Saya ulangi lagi untuk pokok doa pertama, untuk gugus depan COVID, untuk tim medis, untuk tersedianya vaksin, untuk pasien COVID yang dirawat di rumah sakit dan isoman. Terus kita berdoa juga agar menurunnya angka COVID khususnya di Kota Kupang. Saya minta kesediaan dari Ibu Yohana Sutiana. Yang kedua, berdoa untuk jemaat, khususnya jemaat yang dalam keadaan sakit. Kemudian perlindungan Tuhan untuk jemaat dalam tugas dan pekerjaan. Nita, langsung saja kok. Yang ketiga nanti Pak Yapi ada di chat itu Pak Yapi. Jadi sudah terima ya. Ibu Yohana? Sudah, Ibu Ibu. Yohana. Oke, kita mulai doa sah. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk hari Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang Kau limpahkan buat kami setiap hari Bapak. Bapak, kami tidak dapat membalas kasih Bapak, tapi Tuhan bila dengan ucapan syukur ini, kami selalu melantungkan hanya untuk Engkau Bapak. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah dibagikan oleh Kak Maya Bapak. Di mana Tuhan kami harus membangun dasar iman kami di atas dasar kebenaran Bapak. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami membangun di tempat yang salah Bapak, maka Tuhan semuanya itu akan sia-sia belaka Bapak. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan kami berdoa untuk tim medis Bapak yang mereka merawat orang-orang yang ada di rumah sakit Bapak. Juga dokter yang Engkau sudah berikan buat kami, di mana Tuhan itu merupakan perpanjangan tangan-Mu Bapak. Kami tahu Tuhan mereka sudah bersusah payah untuk merawat orang-orang yang ada di rumah sakit Bapak. Biarlah Tuhan Kau selalu memberikan kesehatan, kekuatan pada setiap mereka masing-masing, bahkan keluarga mereka yang ditinggalkan Bapak. Kami akan percaya Tuhan kalau mereka melayani dengan hati yang sukacita Bapak, maka Tuhan pasien itu akan sembuh Bapak. Kami akan percaya Tuhan kekuatan yang selalu Kau berikan terus-menerus pada setiap mereka masing-masing Bapak. Sehingga Tuhan mereka belum melaksanakan tugas mereka dengan baik. Mereka boleh menginvestasikan kesehatan pada setiap pasien-pasien mereka, Bapak. Sehingga Tuhan dengan adanya mereka, pasien-pasien mereka semua akan menjadi pasien yang kuat, pasien yang tangguh, pasien yang selalu bersukacita, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa tersedianya vaksin yang sudah diberikan oleh pemerintah, Bapak. Biarlah Tuhan, Engkau juga memberikan masyarakat untuk mereka bisa menerimanya, Bapak. Karena kami tahu Tuhan, dengan adanya vaksin ini maka akan memutuskan mata rantai COVID yang saat ini sedang menjangkit di seluruh Indonesia ini, Bapak.
Kami percaya Tuhan, pemerintah telah menyediakan yang terbaik bagi masyarakatnya, Bapa. Biarlah Tuhan masyarakat pun bisa menerimanya dengan baik, Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau mereka masyarakat mengetahui apa yang terbaik, Bapa, mereka juga akan melakukannya itu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pasien COVID yang ada di rumah sakit, Bapa. Berikan Tuhan mereka hati kekuatan, kesehatan, Bapa, agar Tuhan imun mereka semakin hari boleh semakin naik, Bapa, sehingga Tuhan mereka boleh sembuh total, Bapa. Mereka boleh bersukacita, Bapa. Biarlah Tuhan mereka yang terkena, Tuhan, ini bukan merupakan kutukan, Bapa, tapi Tuhan ajarkan kepada setiap mereka untuk mereka selalu mengucap syukur, Tuhan, akan apa yang diberikan, Bapa. Juga Tuhan makanan, obat-obatan yang diberikan Tuhan boleh membawa kesembuhan bagi setiap mereka masing-masing, Bapa. Juga pasien yang ada di rumah mereka masing-masing, kami percaya Tuhan, Kau selalu memberikan kekuatan kepada setiap mereka, Bapa, sehingga Tuhan mereka boleh mengalami kesembuhan secara total dan mereka boleh bersukacita, Tuhan, karena Engkau selalu ada dalam kehidupan mereka masing-masing, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu Engkau berikan buat kami semua, Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit Bapa, yang saat ini terbaring sakit Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan mereka, Engkau memegang tangan mereka, dan kami percaya kesembuhan ada bersama-sama dengan mereka, karena Engkau ada untuk mereka Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kesembuhan mereka nanti Tuhan menjadi bukti bahwa mereka tidak pernah berjalan sendiri, bahkan di saat kesakitan mereka Tuhan, karena Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau menuntun mereka di jalan yang benar Bapa, dan kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka sudah sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dalam pekerjaannya Bapa. Biarlah Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan, jemaat-Mu ini Tuhan, Engkau memberkati mereka Bapa satu persatu. Engkau menjagai, melindungi mereka Tuhan, sehingga tidak ada satu mara bahaya pun boleh menyentuh mereka Bapa. Segala macam kesulitan yang ada di dalam pekerjaan mereka Tuhan, kami tahu Tuhan itu menjadi pelajaran dari-Mu Tuhan, biar mereka juga berproses Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, proses yang Engkau berikan tidak mungkin bisa melebihi dari kekuatan kami Bapa. Kami percaya itu dan kami memegang janji-Mu, Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan, bahkan di lembah kegelapan sekalipun Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja Bapa di beberapa bagian yang sedang dikerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam waktu dekat Engkau akan menyelesaikan rumah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan rumah-Mu ini Tuhan menjadi cerminan bagi kami Bapa, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan gereja-Mu GBI Rock di Kota Kupang Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan GBI Rock di Kota Kupang. Menjadi bukti kasih-Mu Tuhan, bahwa rumah-Mu saja, rumah-Mu dalam bentuk fisik gereja-Mu Tuhan, Engkau perhatikan. Apalagi rumah bait-Mu Tuhan, yaitu tubuh kami masing-masing Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau tidak akan membiarkan kami terjatuh bahkan tergeletak Bapa. Kami percaya Tuhan dalam proses pengerjaan gedung gereja ini Tuhan, kami percaya tidak ada kecelakaan, mara bahaya, roh maut Tuhan yang mengincar kami satu persatu Tuhan, baik jemaat maupun pekerja Bapa. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, kami tengking, kami usir roh-roh jahat Bapa, sehingga semua yang dilakukan boleh berjalan dengan lancar. Nama-Mu saja ini dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, dalam waktu dekat ini rumah-Mu akan jadi dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bangga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk ibadat hari Minggu yang akan dilakukan Tuhan. Kami rindu Tuhan ibadah yang dilakukan tidak sekedar seremonial, tapi benar-benar Tuhan ibadah itu Tuhan meninggikan Engkau, menyanjung, mempermuliakan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan di saat Engkau ditinggikan, kuasa-Mu dinyatakan, hadirat-Mu tercurah melimpah. Sehingga setiap umat-Mu Tuhan yang beribadah, baik secara online maupun secara onsite,
semua mengalami lawatan Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, menikmati hadirat, persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ada perjumpaan secara pribadi, pengalaman secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Ketika kami merasakan hadirat-Mu, merasakan lawatan-Mu, kami percaya perubahan terjadi dalam hidup kami. Kami semakin mengenal Engkau lebih lagi, hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam takut akan Engkau Tuhan, dan terus menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap imam-imam-Mu yang melayani Engkau Tuhan, mulai dari tim altar, para multimedia Tuhan, Aser dan semua yang terlibat di dalam pelayanan, terutama hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan izinkan untuk mengungkapkan isi hati-Mu. Kami rindu urapan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan secara pribadi, sehingga melalui pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan, umat-Mu diberkati, umat-Mu dikuatkan, umat-Mu diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami taruh ibadah hari Minggu Tuhan, ku kirimkan setiap umat-Mu Tuhan, jemaat yang ada Tuhan, untuk terlibat secara aktif Tuhan, baik secara daring maupun secara langsung di gereja Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk ibadah roket, ibadah roki Tuhan. Kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu setiap ibadah-ibadah yang dilakukan Tuhan. Komsel gathering yang ada juga Tuhan. Kami taruh di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Semakin menjangkau setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap unsur umat-Mu Tuhan, mulai dari orang dewasa, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, semuanya mendapatkan lawatan yang khusus daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat Engkau ditinggikan, di saat Engkau disanjung, dipermuliakan, kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Umat-Mu diteguhkan, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terus melanda negeri ini. Kami percaya semangat kami, roh kami tetap menyala-nyala dalam Engkau Tuhan, untuk terus membangun hubungan secara pribadi bersama Engkau. Dan biarlah Tuhan, Engkau dipermuliakan melalui ibadah-ibadah yang dilakukan. Berkati gereja ini Tuhan, di mana kami beribadah. Berkati Bapak Nyoman sebagai gembala, Ibu Nunik Tuhan, dan semua hamba-hamba-Mu yang ada di GB Rock ini Tuhan. Biar semua sama-sama saling menopang, saling mendukung, untuk menopang pelayanan pekerjaan yang ada Tuhan, sampai seluruh rencana-Mu tergenapi melalui wadah yang ada Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan taruh setiap ibadah yang dilakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah hari ini, dan kami percaya bahwa Komsel adalah kekuatan daripada setiap anak-anak Tuhan yang ada di gereja Tuhan di GBI Rock ini. Dan kami saling menguatkan terus Tuhan, membangun satu dengan yang lain, dan kami percaya menghibur dan menasehati. Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatan hari ini. Kemuliaan, segala pujian, hormat hanya bagi Bapa di surga. Biarlah kami juga terima berkat-Mu, berkat daripada Bapa di surga, berkat perlindungan, berkat penyertaan daripada Yesus Kristus Tuhan, kasih setia, dan perlindungan daripada Tuhan Yesus sendiri dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Pak Yunus, Pak Yapi, Mak Yohana, Mak Yohana Lalus. Ada Ibu Damaris. Halo, Mak Damaris. Halo.